Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Fajar TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program kesayangan Anda, program talk show Mak Bicara, Makassar Bicara. Perkembangan populasi di Indonesia semakin mendorong kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Salah satunya kesehatan gigi dan mulut. Untuk itu, salah satu pusat pelayanan kesehatan hadir di tengah-tengah kita untuk mengakomodir kebutuhan kesehatan anggotanya dan masyarakat. RSGM Ladogi hadir di tengah-tengah kota Makassar sebagai salah satu layanan kesehatan. Kita akan membahas hal ini terkait tema mengenal lebih dekat RSGM Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso Makassar, tentunya dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dengan Bapak Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Iwayan Tapayasa, SPKGA MTR Hanla MM. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Saya panggilnya apa nih Pak? Pak apa Pak? Boleh Pak Wayan boleh, atau Pak Tapa boleh. Ya. Pak Wayan atau Pak Tapa nih? Tapa aja. Pak Tapa. Oke. Ya baik. Sehubungan dengan tentunya kebutuhan masyarakat yang akan kesehatan ini semakin meningkat karena populasi juga semakin meningkat, terutama juga gigi dan mulut seperti itu. Makanya dalam hal ini Rumah Sakit Ladogi ini hadir di tengah-tengah kota Makassar. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira sejak kapan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI Angkatan Laut Yosudarso Makassar ini berdiri, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih, kami panggil Bung Sahrul ya. Siap. Tentunya saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di fasilitas kami. Nah, tentunya yang lebih afdol kami yang menyapa Bung Sahrul ya, karena bertamu di tempat kami. Kalau kita berbicara tentang kehadiran fasilitas kita ini, maka sangat relevan kita berbicara tentang bagaimana sejarah berdirinya lembaga kedokteran gigi TNI AL Yosudarso itu. Jadi cikal bakal daripada lembaga ini tidak terlepas dari adanya operasi bakti TNI AL khususnya maupun TNI pada umumnya, yang pada intinya kegiatan tersebut adalah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, seperti itu. Kemudian hal ini atas prakarsa daripada Panglima Komando Armada Kawasan Timur pada waktu itu yang dijabat oleh Laksamana Muda Sudomo. Mungkin pada zamannya itu terkenal sebagai menteri di eranya Presiden Soeharto. Jadi membentuk sebuah kerjasama dengan Universitas Hasanuddin, di mana gagasan ini tercetus ketika adanya bantuan dari United States Defense Liaison Group berupa 20 dental unit dan perlengkapan penunjangnya, di mana dari USDLG itu mengamanatkan seyogyanya bantuan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan hal ini sejalan dengan operasi bakti yang dilaksanakan oleh TNI AL pada waktu itu. Nah, kemudian pada saat itu pula di Indonesia wilayah timur belum ada fasilitas kedokteran gigi, sedangkan kebutuhan akan profesi dokter gigi itu sangat tinggi. Betul. Dihadapkan dengan perkembangan pada waktu itu. Nah, akhirnya pada tanggal 23 Januari tahun 1969 ditandatanganilah perjanjian kerjasama pertama antara TNI AL dengan Universitas Hasanuddin pada waktu itu,
Dan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, terbentuklah cikal bakal lembaga ini yang awalnya diberi nama Institusi Kedokteran Gigi Yos Sudarso. Nah, kenapa nama Yos Sudarso itu digunakan adalah untuk mengenang, kemudian meneladani semangat juang pahlawan laut Arapuru pada waktu itu, sehingga bisa jadi teladan bagi kita sampai saat ini. Nah, tokoh-tokohnya yang mungkin berperan dalam terbentuknya lembaga ini, salah satunya adalah pejuang pendidikan dari Makassar, yaitu Dr. Gigi Hajah Halimah Daeng Sikati. Nah, sampai saat ini beliau dikenang sebagai tokoh pejuang pendidikan tanpa pamrih yang berperan terhadap berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Gitu Bung Sarul kira-kira. Ya, berarti sudah setengah abad ya seperti itu Pak ya. Betul. Kalau tagline-nya kira-kira ada nggak dari rumah sakit tagline ini, kita Pak? Ini terkait dengan dinamika perkembangan lingkungan, kita punya moto Sagraha Sahwahita, di mana dalam moto itu mempunyai filosofi siap menolong, bermanfaat bagi sesama. Nah, itu sama seperti semangat ketika gagasan untuk pemberdayaan sumber daya ini muncul, Pak. Ya, berarti memang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani sepenuh hati seperti itu Pak ya. Kalau untuk visi dan misinya boleh tahu nggak Pak, rumah sakit ini seperti apa? Tentunya kita harus punya suatu pandangan, punya perspektif, sehingga kita mampu mengarahkan sumber daya kita, baik sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, sehingga kita mempunyai misi di sini. Kami ulangi, kita mempunyai visi ya. Visi kedepannya adalah sebagai pusat unggulan, pusat unggulan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang spesialistik di Indonesia kawasan timur, seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk fasilitas yang terdapat di dalam rumah sakit mulut dan gigi Ladogi ini apa saja, Pak? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait rumah sakit gigi dan mulut, ini adalah salah satu bagian daripada lembaga ini sendiri, di mana dari visi itu kita breakdown menjadi misi. Nah, salah satu misi kita adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, inilah yang diemban tugasnya oleh rumah sakit gigi dan mulut tersebut. Nah, untuk mengemban tugas itu kita menyediakan fasilitas pelayanan yang terdiri dari 7 fasilitas pelayanan. Iya, tapi kita tahan dulu Pak. Ya, kita akan lanjutkan obrolan kita. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Mak Bicara, Makassar Bicara, hanya di Fajar TV.